Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing mengenai materi apa aja sih yang muncul ketika kalian tes UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer di salah satu jalur yaitu SNBT. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes di tahun 2023. Nah, jadi sekedar informasi bahwa ketika teman-teman ingin menjalankan atau mengikuti yang namanya jalur SNBT, maka kalian bakalan diuji. Nah, tesnya itu namanya UTBK. Dari sinilah aku bakalan ngejelasin atau memberikan gambaran soal yang selalu naik di tes UTBK itu. Karena di setiap tahun itu soalnya lumayan mirip ya dari tahun ke tahun. Aku nih mulai mengikuti di tahun 2019, 2020, 2021, 2022 kemarin, dan sekarang itu udah 2023. Insya Allah soalnya tetap sama namun ada perbedaan sedikit. Nah, perbedaannya itulah yang aku bakalan jelasin di video kali ini. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini, Leni Agustin terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau aku bikin video terbaru, ada informasi terbaru, itu kalian udah bisa langsung lihat informasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan lagi gitu lah. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10, karena di sana aku sering banget live dan bikin story informasi gitu, jadi kalian juga langsung bisa tahu. Oke deh, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, seperti yang udah aku bilang sebelumnya bahwa UTBK ini adalah tes dari jalur SNBT. Nah, perlu dipertegas bahwa di tahun 2022 kemarin itu dia istilahnya SBMPTN. Nah, ujiannya juga sama UTBK, tapi di tahun 2023 ini ternyata SBMPTN itu udah berubah istilah. Yang dulunya SBMPTN sekarang sudah berubah menjadi SNBT. Ternyata tidak hanya istilah yang berubah, namun di dalam tes UTBK itu juga ada beberapa perbedaan materi. Nah, di tahun 2022 itu pas istilahnya masih SBMPTN, itu dia menggunakan dua tipe tes. Yang pertama ada yang namanya Saintek atau IPA, yang kedua ada yang namanya Sosum atau IPS. Nah, sehingga soal-soalnya itu dia misalnya di Saintek itu dia ada biologi, fisika, kimia, dan di Sosum atau IPS dia itu ada geografi, sejarah, ekonomi, dan juga sosiologi. Nah, tetapi ternyata di tahun 2023 ini yang sudah berubah menjadi SNBT, ternyata di ujiannya juga itu ada perbedaan. Nah, kalau di tahun kemarin dia menggunakan hafalan, ternyata di tahun 2023 ini lebih mengutamakan yang namanya penalaran. Penalaran itu apa sih Kak? Nah, jadi di sini itu kalian udah nggak usah menghafal lagi misalnya materi-materi di biologi, materi-materi di fisika, kimia, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Itu kan nggak usah hafal lagi materi tersebut. Karena di tahun 2023 ini itu sudah menggunakan penalaran umum yang memang jawabannya hasil dari pemikiran kalian. Jadi udah nggak bisa kalian hafal-hafal materi lagi. Ternyata sekarang soalnya itu udah berdasarkan dari pemikiran kalian sendiri. Oke, jadi langsung aja ya. Yang pertama, materi pertama di SNBT yaitu tes potensi skolastik. Nah, ini tuh biasanya kalian mungkin dengar singkatannya TPS ya, tes potensi skolastik. Nah, di TPS atau tes potensi skolastik sendiri ini, itu dia menjadi 4 bagian, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kemampuan penalaran umum. Nah, kalian bisa catat ya materi-materi yang akan aku sebutin nanti
lagi. Di sini juga aku bakalan sharing untuk waktu yang diberikan sama kalian untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, jadi saya ulang, di TPS ini ada 4 bagian. Yang pertama itu kemampuan penalaran umum. Nah, di penalaran umum ini dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama ada yang namanya penalaran induktif. Nah, untuk materi penalaran induktif sendiri ini, itu dia ada 10 soal. Dan kalian diberikan waktu 10 menit juga untuk mengerjakan soal penalaran induktif ini. Nah, jadi intinya dalam satu soal itu kalian cuma diberikan 1 menit untuk mencari jawabannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu penalaran deduktif. Nah, di sini itu kalian juga diberikan 10 soal dan juga 10 menit. Jadi sama ya dengan penalaran induktif tadi. Kemudian yang ketiga yaitu penalaran kuantitatif. Ini juga ada 10 soal dalam waktu 10 menit. Nah, di sini saya mau kasih penjelasan sedikit mengenai penalaran kuantitatif. Nah, jadi kuantitatif ini sedikit berbau angka-angka ya, seperti matematika, namun tidak yang terlalu rumit. Mungkin dia cuma mencakup dasar-dasar dari matematika aja. Nah, kemudian bagian kedua dari TPS atau tes potensi skolastik yaitu pemahaman dan pengetahuan umum. Nah, ini tuh ada lumayan banget soalnya, ada 20 soal, tapi kalian cuma diberikan waktu 15 menit aja. Oke, jadi dalam satu soal itu ada yang tidak cukup 1 menit, harus kalian udah dapat jawabannya. Oke, karena di sini kalian diberikan 20 soal tapi waktunya cuma 15 menit. Dan jadi aku yakin soal ini kayaknya lebih gampang ya, karena waktunya juga diberikan lebih sedikit. Jadi insya Allah soalnya gampang, kalian harus cari jawabannya. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, jadi sedikit gambaran, sepertinya di soal ini itu kalian banyak membaca. Seperti di bahasa Indonesia di SBMPTN tahun kemarin, itu bahasa Indonesianya itu banyak banget soal-soalnya gitu loh. Maksudnya kayak cerita naskahnya gitu. Misalnya nih, ada teks pertama bla 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 panjang 3 sampai 4 paragraf, kemudian teks kedua sama 3 dan 4 paragraf. Terus pertanyaannya kalian disuruh untuk mencari ide pokoknya. Nah, jadi gambaran soalnya itu seperti itu. Untuk kemampuan memahami bacaan dan menulis ini, dia tuh ada 20 soal dalam waktu 25 menit. Nah, jadi ini waktunya lumayan banyak ya, karena kalian bakalan disuruh untuk membaca lebih banyak naskah, makanya waktunya itu lebih banyak. Kemudian bagian terakhir dari TPS yaitu pengetahuan kuantitatif. Nah, ini tuh ada 20 soal dan kalian diberikan waktu juga 20 menit. Jadi dalam 1 menit kalian harus mengerjakan 1 soal. Pokoknya di sini kuantitatif itu juga berbau yang angka-angka ya, tapi nggak terlalu rumit kok, nggak pakai rumus yang kayak gimana gitu, nggak. Di kuantitatif itu cuma dasar-dasar dari matematika aja. Jadi kalian harus belajar matematika, karena tes apapun itu, SNBTK atau UMPTKIN, bahkan di jalur mandiri itu matematika pasti ada. Selanjutnya yang kedua, karena yang pertama tadi itu TPS, kemudian yang kedua adalah tes literasi. Nah, di tes literasi sendiri ini itu terbagi menjadi 2. Yang pertama literasi dalam bahasa Indonesia. Kalian diberikan 30 soal dalam waktu 45 menit. Oke, jadi sudah jelas ya, literasi bahasa Indonesia tentunya di sini bakalan ada bau-bau soal bahasa Indonesia, dan ini lumayan banyak ya, soalnya 30 soal dan waktunya juga lumayan, ada 45 menit. Jadi buat teman-teman harus memanfaatkan waktu dengan bijak. Kemudian literasi yang kedua yaitu literasi bahasa Inggris. Di sini kalian bakal diberikan 20 soal dalam waktu 30 menit aja. Jadi dalam satu soal itu kalian harus menyelesaikannya dalam waktu 1 menit 30 detik. Pokoknya kalian harus mengerjakan soal itu dengan cepat. Nah, apalagi ini bahasa Inggris. Nah, di literasi bahasa Inggris ini sedikit
informasi sama kalian bahwa biasanya di soal bahasa Inggris itu ada teks pertama, teks kedua, dan nanti pertanyaannya kalian diminta untuk perbandingan tes. Nah, kalian paham kan misalnya, tapi ini soalnya berbentuk bahasa Inggris ya, misalnya naskah pertama bahasa Inggris 1 atau 2 paragraf, kemudian di naskah kedua bahasa Inggris 1 sampai 2 paragraf, terus pertanyaannya kalian diminta untuk membandingkan di antara kedua naskah ini, tapi dia dalam bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman harus mengetahui bahasa Inggris, translate-nya gitu ya, tentulah ya. Jadi buat kalian yang udah mahir dalam berbahasa Inggris, insya Allah literasi bahasa Inggris bakalan aman. Kemudian yang terakhir adalah penalaran matematika. Kalian diberikan 20 soal dalam waktu 30 menit. Nah, untuk penalaran matematika ya sudah jelas di sini bakalan muncul soal matematika. Jadi buat teman-teman itu harus banyak belajar matematika ya. Untuk teman-teman yang masih bingung mau belajar matematika di mana, itu kalian bisa cek di YouTube ini sendiri karena aku bakalan nanti share contoh-contoh soal dan berupa penjelasannya. Dan juga kalian bisa mampir di TikTok aku ya, Leni Agustin 10, karena di sana ada video singkat mengenai beberapa trik yang aku share. Jadi di sana bermanfaat banget nih buat teman-teman yang mau mengerjakan matematika dalam waktu yang singkat. Yap, segitu dulu guys informasi hari ini mengenai materi-materi UTBK dalam jalur SNBT. Pokoknya kalian jangan lupa untuk subscribe aja channel YouTube aku Leni Agustin supaya kalau ada video terbaru itu kalian langsung bisa mengetahuinya. Jadi kalau ada notifikasi yang muncul di HP kalian, langsung klik aja kalian nonton informasi apa lagi nih yang di-share sama Kak Leni. Oke. Jangan lupa juga kalian untuk follow Instagram info.umbtkin dan Leni Agustin 10 karena di sana aku sering banget share juga informasi berupa story atau live. Jadi di sana kalian bisa bertanya. Kalian juga bisa simpan nomor aku WhatsApp di 0882 4785 4631. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.